Sudah seminggu sejak percakapan terakhir itu, dan tak ada lagi permen mint yang diselipkan di meja. Tak ada lagi percakapan kecil sebelum rapat mading. Tak ada lagi Ray dan Nara duduk berdua hingga matahari tergelincir di ujung sekolah. Dan Nara merasakannya. Kekosongan itu tidak terdengar, tapi terasa. Seperti melodi yang hilang dari lagu yang dulu ia nikmati. Seperti ruang kosong di antara huruf-huruf, membuat setiap kalimat terdengar terputus. Di kelas, Ray tampak biasa. Ia masih menulis, masih membaca buku, masih datang tepat waktu. Tapi Nara tahu, itu bukan Ray yang sama. Tatapannya sekarang lebih jauh. Dan yang paling menyakitkan adalah, dia tidak lagi mencarinya di keramaian. Sementara Dimas makin sering berada di sisinya. Ia menjemput Nara saat latihan OSIS, membawakan makanan ringan, bahkan pernah datang pagi hanya untuk menunggu di depan gerbang. Dimas itu baik banget ya, kata Tika, sahabat Nara. Nara hanya mengangguk, pura-pura senang. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Kebaikan Dimas terasa ringan. Ia membuat hari-hari berjalan mudah. Tapi berbeda dengan Ray. Kebaikan Ray tak banyak kata, tapi mengakar. Ia membuat Nara merasa dilihat, benar-benar dilihat. Dan ketika ia membandingkan keduanya, ia sadar. Ia merindukan Ray. Suatu sore, Nara memberanikan diri datang ke perpustakaan. Di pojok ruangan, Ray duduk seperti biasa. Buku di tangan, kacamata tipis di hidung, dan catatan di sebelahnya. Numpang duduk? Tanya Nara pelan. Ray hanya mengangguk tanpa menatapnya. Aku. Kangen, kata Nara, perlahan. Ray masih diam. Aku tahu aku bikin kamu menjauh. Tapi aku juga lagi berantakan, Ray. Aku bingung. Aku takut kalau perasaan ini ternyata cuma sesaat. Tapi aku juga takut. Kehilangan kamu sepenuhnya. Ray menutup bukunya perlahan. Kali ini ia menatap Nara. Aku ngerti, Nar. Tapi waktu itu aku pergi karena aku juga harus jaga diriku sendiri. Karena kalau aku terus di dekat kamu, aku makin jatuh. Dan kalau kamu nggak yakin, jatuh itu sakit banget. Nara menggigit bibirnya. Kalau aku yakin sekarang. Ray menatapnya lama. Kamu yakin karena kehilangan? Atau karena benar-benar sayang? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Dan Nara tak bisa menjawab. Hari itu, ia pergi dengan hati berat. Karena kadang bukan waktu yang menyembuhkan luka, tapi kehilangan yang menyadarkan rasa. Dan Ray? Ia kembali menulis malam itu. Bukan puisi, tapi surat. Ditujukan untuk seseorang yang mungkin masih mencintainya, tapi belum siap bersamanya.